500 orang dan menjadi 37 SLTA nih Mas dan SLTA. Nek dikalikan aja 20 kata 50 pengke itu sudah berapa ratus. Nah, ini apakah kita cuma mau kerja tek-tekan terus-menerus di kelompok seperti ini? Kan tidak mungkin. Sehingga nanti grade-nya kelompok akan naik apabila anak-anak lulus SLTA itu nanti kuliah. Kuliah dimanapun tepatnya, bukan cuma di IKIP, tapi ini motivasi dari IKIP Dewata. Kalau masalah biaya, IKIP Dewata tidak cari untung, nirlaba. Nirlaba. Kalau kuliah semester cuma 2 juta, tidak mungkin se-Indonesia tidak ada. Itu konsep saya. Tidak dapat punya KIP, tapi kuliahnya bisa. Kalau memang tidak bisa 2 juta, akan saya teliti, ada apa di kelompok itu kok nggak bisa 2 juta? Apakah ini ekonomi? Ya, apakah ini memang strateginya orang-orang pinter? Nah, itu maksud saya, IKIP tidak kapitalis. Tetapi IKIP ingin membangun image kelompok itu bisa kuliah. Intinya di situ. Kalau mengandalkan KIP di kuliah, itu IKIP itu 2,5 juta satu anak. Satu semester. Apa orang murah banget. Sedangkan uang saku dari anak itu 4,8 juta. Nah, ini yang nanti akan membuktikan bahwa kalau dikatakan Kulon Progo itu kampusnya tidak mampu, kampusnya orang yang tidak bisa kuliah tetapi memaksakan kehendak untuk kuliah, itu tidak. No way bagi saya. Tapi saya ingin membantu betul-betul Kulon Progo itu nanti do kuliah. Selektif alam akan muncul nanti. Nah, monggo nanti teman-teman semuanya ini sebetulnya sangat bagus sekali bagi konsepnya Kulon Progo, bila belinya Kulon Progo. Coba seumpama ini nanti sampai 300, saya pasti ke Jakarta lagi. Entah itu siapa yang mewakili dari partai apapun, saya ke sana. Karena apa? Aspirasi masyarakat ini sekarang timbul di situ, Mas Bro, yang sewu ya. Sekarang jangan hanya Bu Esti kemarin tuh mintanya berapa Mas Joyo? Pak Idam berapa Mas Joyo? Itu. Tetapi saya kan belum bisa karena saya juga melihat orang Kulon Progonya. Nah, nanti kalau dari P3, dari PAN kumpul kita sama-sama. Oh, besar kok Kulon Progo itu. Dan itu gratis. Gerdi ACC Mas Bro, gratis. Daftar bayar oleh bayar. Daftar kuliah tuh nggak ada ya, nggak boleh. Itu yang nanti monggo. Dan itu juga bisa nanti masuk perguruan tinggi lain Mas. Tapi persaingannya berat. Namanya di UNJ satu prodi mungkin cuma 3 atau 4 anak. Nah, kalau di anak-anak itu memang pinter dalam arti dia juga mempunyai minat bakatnya dalam segi ekstranya bagus, itu akan menimba kum. Karena di dalam kriteria KIP itu ada prestasi. Mudah-mudahan ini yang saya anggap bagi saya tadi dijamin Mas Gonde itu orang ono sing rektor itu orang duit betul ya. Kalau saya tanda tangan UDI ini duit Mas, terus terang aja. Saya nggak mau. Sampai saat ini kalau saya uri-uri itu duit, berarti saya ngapusi dengan karyawan saya. Sing golek itu bukan saya, tapi karyawan saya. Loh, intinya di situ dan tetap sampai sekitar tahun berapa Mas? PIP ada, KIP ada, tetap Mas. Ya. Dan ini mudah-mudahan tadi disampaikan Mas Brondo, Pak Budi, Mas Priyo, ayolah. Kami ingin membuka Kulon Progo ini betul-betul bukan cuma 3 prodi. Kalau bisa 4-5 prodi monggo ayo garap gitu bareng-bareng. Dan di situ itu memang ada perpindahan generasi nyun sewu. Dosen-dosen saya itu di situ semua, Mas. Dosen saya semua. Yang sekarang menjadi senior saya. Belum pernah rektor IKIP itu dari orang Kulon Progo. Belum pernah. Nah, kemudian juga DPK itu memegang peran penting di Kulon Progo, tetapi bukan orang Kulon Progo satu pun tidak ada. DPK dosen diperbantukan. Nah, ini yang saya support. Lah, ini yang sulit sekali ya, sulit sekali bagi saya. Inilah nanti kita wadah seperti Mas Budi, Mas Priyo, Mas Mul. Ini memberikan suatu motivasi saya lah intinya. Saya sudah ada di situ. Apalagi saya juga melihat saya ini perlu sekali bantuannya. Ya masalah nanti profit lah, mari kita buat. Kalau kita belum kita buat nggak bisa. Tetap saya ingin membuat itu. Kalau ini sudah menjadi universitas, apalagi didukung oleh Pemda,
Saya yakin bisa. Mengapa Bu UGK bisa? Kok Kulon Progo nggak bisa? Saya paling sakit kemarin gini, Mas monggo ayo jadi namanya Mas monggo Kulon Progo dirancang bisa mempunyai perguruan tinggi. Nek nggak bisa sanggar wae iso Mas. Nek nggak universitas iso. Ya udah, oke. Jadi inilah. Ini saya mau memacu pada diri saya sendiri. Oh iya, memang dunia pendidikan itu kalau dibandingkan dengan bisnis sangat jauh Pak Budi, sangat jauh ya. Dan ini memang punya rencana-rencana besar saya dengan Mas Gondo ya, karena saya juga ingin membuat casingnya IKIP. Nah dikatakan tua nih rungono gambarin. Nah, sementara ini saya sudah mempunyai planning ataupun master plan. Saya ingin membuat kampus itu 3 lantai. Ya itu. Saya tidak punya biar nggak apa-apa. Tapi kampus harus berubah kalau saya menjadi rektor. Alhamdulillah saya sudah link gitu. Akhirnya semua ya oke. Neng Pak Joyo wani, saya berani. Uangnya dari mana? Saya tahu linknya. Ini nggak mau woro dan ini betul-betul. Mudah-mudahan bulan Juni-Juli bisa dilaksanakan. Jadi monggo nanti serahkan semua. Kalau toh ini memang nanti bisa kompromi nih Pak Budi. Lu ngapain tidak kita membuat universitas? Kira-kira gitu ya, Bapak. Ini support saya nyuwun sewu ya. Saya saking senengnya lah, intinya saking senengnya ya teman-teman masih kumpul, Mas Yutar ya. Ini Mas Yutar sering, tapi mahasiswa saya. Ya, ini mudah-mudahan nanti Mas Budi nanti bisa paling enggak di kabupaten Mas. Monggo lah nanti mau bisa wacanakan mau prodi apa lah. Kalau teman-teman saya yang saya Pak Budi sulit. Bukan artinya kamu nyamarin enggak, tapi monggo Mas Joyo wae. Karena apa dia sudah merasa dia itu bukan orang sini yang aku ngene-ngene mau ngomongin melakukan, kan apalagi dia nggak tahu tentang teknologi ini, Mas Bismo. Mas Bismo masuk dalam IKIP aja dia menjadi tim marketing. Tidak ada orang IKIP itu yang tahu ya nggak mau kerja, tapi dia merasa intelektual. Ini yang saya rubah. Ini image kerja. Nek tahu yang namanya nang kono di program ya Mas Bismo. Orang sing mlaku. Ayeune iki jarem bangun kok ana sing mlaku kan nggih sulit, Pak. Ana sing pinter program, ana sing pinter teknologi, ini ya ana sing mlaku. Lah ini saya memang kekurangan orang yang mlaku. Nah, sing mlaku itu memang nggih Jer Basuki mau beliau. Nah, ini baru saya konsep bagaimana caranya nanti biaya-biaya itu nanti kita bisa mengupas ya. Bagaimana kemudian ini sudah terontong-terontong dari Bank Pasar, Merapat, BPDN, BNI, BPD, pokoknya Pak Joyo tak bantu kan gitu. Ya sampai sekarang yang namanya publikasi terus terang masih kurang. Ya itu nanti monggo Pak Budi yang ingin saya umang kalau di kabupaten dan saya siap dan saya ingin justru Kota Bali ada namanya kuliah terbuka. Siapapun yang di Pulau Progo mampu untuk itu, saya persilakan. Kan itu mengangkat kemarin dari Bu Kapolres juga, pokoknya saya ingin mengisi. Oh seorang apa-apa, yang penting aku semisi. Kemudian juga ini dari BTN dan ini mungkin berebut ya. BTN saya jadi latih itu, marah pikir agak KTM. Nah, sudah seperti itu. Pak Panewon kemarin, kena itu delik baru kabel, jual karep ini jalan kabel. Kok nek wis dadi jalan kabel kan piye betok, kalau lihat nanti telu, saya yakin iki mesti ono peminatnya banyak. Kemudian dari Pak Lurah, ya pokoknya Mas Joyo ikan kawasan IKIP yang iso, ayo bareng-bareng. Sesuk kios sing kidul dirubah nih digaweke. Oke, saya siap. Nah, jadi tadi malam juga ketemu sama Pak Didi. Lihat gitu Pak siapa? Pak Didi. Ya, di sini.